Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanul Fauziah dengan NIM 1410620041. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan kembali mini skripsi saya yang sudah direvisi, yaitu dalam mata kuliah MPK kuantitatif. Baik, pada mini skripsi saya kali ini, saya menggunakan judul pengaruh girl band ITZY sebagai celebrity endorser terhadap brand awareness susu UHT Ultra Milk, studi pada pengguna TikTok Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020. Pada mini skripsi kali ini ada 3 bab yang saya kerjakan, yaitu bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada landasan teori, dan bab ketiga ada metode penelitian. Masuk pada bab pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang, perumusan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Dewasa ini kemajuan teknologi dan internet semakin melaju pesat. Banyak hal-hal baru yang dapat dilakukan berbasis teknologi dan internet. Hal tersebut juga berbanding lurus pada perkembangan strategi marketing yang juga ikut berkembang dengan bantuan teknologi dan internet, mulai dari sebagai tempat mencari pengetahuan sampai menjadi alat bantu pelaksanaan teknis strategi tersebut. Teknologi dan internet cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan strategi marketing yang ada pada saat ini. Adanya media sosial merupakan hasil dari perkembangan teknologi dan internet yang sangat mempengaruhi dunia pemasaran serta periklanan pada masa ini karena dapat dimanfaatkan dengan mudah dan menekan biaya. Para ahli menyampaikan bahwa media sosial adalah alat marketing yang dapat meningkatkan perhatian serta antisipasi khalayak terhadap suatu brand tertentu. Kemudian, penggunaan celebrity endorser merupakan salah satu contoh strategi marketing yang saat ini sedang naik daun. Penggunaan celebrity endorser sendiri dapat didefinisikan dengan memanfaatkan orang yang memiliki kepopuleran atas suatu keberhasilan dari bidangnya masing-masing yang membuatnya dikenal masyarakat luas seperti seorang artis, entertainer, atlet, ataupun public figure. Kemudian, celebrity endorser sendiri merupakan orang yang tepat untuk memasarkan suatu produk, brand, atau jasa dan dinilai dapat membantu peningkatan dari brand awareness atau kesadaran merek suatu produk. Kemudian, brand awareness menurut Rosita dan Percy menyatakan bahwa brand awareness memiliki konsep yang diciptakan untuk bagaimana pembeli menggunakan kemampuannya untuk mengenal dan mengingat suatu brand atau merek yang cukup rinci untuk melakukan sebuah pembelian. Untuk menciptakan suatu brand awareness, pemasar membutuhkan celebrity endorser agar produk dan iklan terlihat lebih menarik dan pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan efektif. Pemilihan celebrity endorser juga dipertimbangkan dengan kecocokan produk dan selebriti. Biasanya produk akan mengolah segmentasi dari target produknya. Menurut SIM, dalam buku SIM 2010, ada 2 atribut umum yang harus dimiliki selebriti untuk menjadi endorser dan menjadi selebriti endorser yang efektif dalam menjalankan marketing yang ada. Yang pertama itu, seorang endorser dituntut untuk memiliki kredibilitas. Jadi jika informasi yang ingin disampaikan dianggap kredibel, maka sikap audiens nantinya akan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian yang kedua merupakan daya tarik. Apabila seorang selebriti endorser memiliki daya tarik tersendiri di mata audiens, nantinya konsumen akan memiliki kecenderungan untuk mengikuti sikap atau perilaku tertentu dari endorser tersebut, seperti produk pakaian yang mereka gunakan atau makanan yang mereka makan. Dengan memiliki 2 atribut umum tersebut, selebriti endorser akan lebih mudah untuk dapat mempengaruhi audiensnya serta menimbulkan rasa ingin tahu konsumen akan produk yang selebriti endorser tersebut gunakan. Kemudian,
Pada masa saat ini, Indonesia ini sering sekali nih menggait Korean X atau artis Korea untuk bekerja sama dalam industri pemasaran. Hal tersebut berbanding lurus dengan bagaimana peningkatan Korean Wave atau K-Wave atau Hallyu Star di Indonesia yang sedang hangat sekali digandrungi oleh banyak remaja. Dilansir dari media berita CNN Indonesia pada Rabu 26 Juni 2022, Twitter melaporkan sebuah laporan yaitu jumlah penggemar K-pop dari seluruh dunia yang didasarkan menurut Unique Authors. Tidak dipungkiri lagi kalau Indonesia berhasil menduduki urutan pertama dengan jumlah penggemar K-pop di dunia yang paling banyak pada tahun 2021. Oke. Kemudian ITZY, salah satu artis K-pop star yang belakangan ini sedang naik daun, ditunjuk sebagai celebrity endorser untuk brand produk susu UHT Ultra Milk. ITZY merupakan girl band yang beranggotakan 5 personil yang hampir seluruhnya berdarah negeri ginseng Korea. ITZY sendiri pernah mengukir prestasi dengan tercatat sebagai girl group K-pop pertama yang memiliki 960 juta angka streaming secara global pada tahun 2022. Girl group asuhan JYP Entertainment ini secara resmi ditunjuk sebagai celebrity endorser dari susu UHT Ultra Milk. Susu UHT Ultra Mix dan ITZY bekerja sama menggerakkan dan memperkenalkan hashtag Don't Stop Your Move dengan digandenginya ITZY sebagai celebrity endorser. Ultra Milk mengajak anak muda untuk menjadi unstoppable generation dan hal tersebut dinilai sesuai dengan prestasi dan kepribadian kelima anggota ITZY yang selalu terikat, menarik, dan percaya diri. Penyampaian pesan tersebut akhirnya dikemas dalam iklan susu UHT Ultra Milk X ITZY, hashtag Don't Stop Your Move, hashtag Unstoppable Generation, yang memiliki durasi 1 menit di akun media sosial susu UHT Ultra Milk. Jadi pada laporan lembaga riset data AI yang berjudul State of Mobile 2023, diketahui bahwa aplikasi media sosial yang paling banyak diunduh di Indonesia adalah TikTok. Aplikasi populer tersebut berada di urutan atas dan berhasil mengungguli Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Sementara itu, We Are Social 2022 menyebutkan bahwa rentang usia pengguna TikTok adalah 13 tahun sampai 34 tahun. Rentang usia tersebut tepat dengan segmentasi susu UHT Ultra Milk dan ITZY yaitu 13 sampai 34 tahun. Jadi dari penjelasan-penjelasan tersebut, ITZY merupakan girl band yang memenuhi karakteristik untuk menjadi seorang celebrity endorser dan menciptakan sebuah brand awareness dari produk susu UHT. Dan sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan dilakukan kepada pengguna TikTok yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Kemudian adapun perumusan penelitiannya, yang pertama, bagaimana peran ITZY sebagai celebrity endorser. Yang kedua, apakah ITZY sebagai celebrity endorser mampu membentuk brand awareness pada pengguna TikTok di kalangan ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Yang ketiga, bagaimana pengaruh ITZY terhadap brand awareness susu UHT Ultra Milk. Gitu. Kemudian, berdasarkan rumusan permasalahan tadi, adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengetahui peran ITZY sebagai celebrity endorser susu UHT Ultra Milk. Yang kedua, mengetahui kemampuan ITZY dalam membentuk brand awareness susu UHT Ultra Milk. Dan yang ketiga, mengetahui ITZY terhadap brand awareness susu UHT Ultra Milk. Dan terakhir, manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk manfaat akademis ataupun manfaat praktis. Untuk manfaat akademis sendiri, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmu komunikasi pada bidang komunikasi pemasaran, khususnya mengenai pengaruh celebrity endorser terhadap brand awareness suatu produk. Yang kedua, untuk manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pembelajaran untuk penulis ataupun praktisi komunikasi dan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya dengan topik dan tema yang serupa. Seperti itu. Langsung kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ini ada konsep, penelitian sebelumnya, variabel bebas, variabel terikat, model penelitian, dan hipotesis teori.
Kita mulai dari konsep. Konsep kali ini ada konsep komunikasi pemasaran, konsep celebrity endorser, dan konsep brand awareness. Pada konsep komunikasi pemasaran didefinisikan sebagai alat pengambilan keputusan, alat Jadi, komunikasi pemasaran ini didefinisikan sebagai alat pengambilan keputusan, berbagi informasi, dan juga suatu alat untuk meningkatkan kesadaran di antara konsumen dan penyedia layanan serta barang itu sendiri. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lancaster, komunikasi pemasaran merupakan tempat perusahaan untuk bertindak, menyebarkan informasi, membujuk dan mengingatkan konsumen terkait produk mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam komunikasi pemasaran, tempat gabungan dari komponen pemasaran seperti produk, harga, promosi, dan tempat. Kemudian komunikasi pemasaran mengemas hal-hal tersebut dan mempresentasikannya kepada konsumen agar suatu nilai pesan atau komponen-komponen di atas dapat tersampaikan terhadap konsumen. Salah satu tujuan dari komunikasi pemasaran adalah membangun sebuah brand awareness. Brand awareness dapat dibangun dengan strategi promosi yang tepat agar produk dapat diketahui keberadaannya dan menarik keingintahuan serta minat masyarakat. Dengan terjadinya hal tersebut, peningkatan pembelian terhadap produk dapat terjadi. Kemudian ada konsep celebrity endorser, di mana celebrity endorser adalah seorang public figure yang dikenal banyak orang karena keahliannya di bidang tertentu dan berperan dalam membicarakan suatu produk atau layanan jasa. Hal tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen terkait produk dan layanan yang didukung. Selain itu, celebrity endorser juga memiliki kekuatan untuk merayu, membujuk, dan mempengaruhi konsumen melalui kepopuleritasannya yang tinggi. Melibatkan selebriti endorser ke dalam periklanan adalah salah satu cara perusahaan atau produsen membuat iklan menjadi lebih menarik serta kreatif, sehingga iklan yang disampaikan kepada khalayak menjadi efektif. Eh, SIM menjabarkan 5 hal yang dapat menjadi pertimbangan untuk celebrity endorser. Jadi sebagai celebrity endorser itu ada 5 pertimbangan. Yang pertama adalah kredibilitas endorser, kecocokan selebriti dengan khalayak, kecocokan selebriti dengan merek, daya tarik selebriti, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kemudian yang terakhir ada konsep dari brand awareness. Menurut SIM, kesadaran merek adalah kemampuan merek untuk menonjol dalam benak konsumen ketika memikirkan suatu produk tertentu dan betapa mudahnya nama tersebut terlintas dan muncul. Jadi keadaan di mana konsumen mengenali tentang produk tanpa harus berpikir lama atau diberi clue juga termasuk sebuah kondisi dari brand awareness. Brand awareness memiliki 4 tingkatan yang dikemukakan, yaitu yang pertama top of mind, yang kedua brand recall, pengingatan kembali merek, yang ketiga brand recognition, pengenalan merek, dan yang terakhir brand unaware, tidak menyadari merek. Kemudian ada penelitian sebelumnya. eh penelitian sebelumnya penelitian sebelumnya sama dengan hampir sama dengan tabel perbandingan penelitian terdahulu. Jadi yang pertama ini ada sorry. Yang pertama ini ada
Penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Celebrity Endorser terhadap Brand Awareness PVRA, survei terhadap followers Instagram @PVRA Official oleh Selma Pratiwi Agustin pada tahun 2022. Di mana tujuan penelitian kali ini yaitu mengetahui pengaruh celebrity endorser sebagai alat promosi dalam memasarkan produk. Metode penelitian di sini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kausal. Hasilnya, celebrity endorser terbukti memberikan pengaruh bagi brand awareness, dan hal ini diharapkan dapat menjadi alat promosi yang efektif sebagai strategi komunikasi dalam memasarkan produk. Persamaan dengan penelitian yang saya buat yaitu variabel X dan variabel Y-nya, dan perbedaan penelitiannya itu tujuan dan pendekatannya. Kemudian ada pengaruh NCT Dream sebagai celebrity endorser Lemonila pada brand awareness generasi muda pengguna TikTok di Indonesia pada tahun 2022 yang ditulis oleh Jen Elizabeth Sutanto, Lady Joanna Tahyana, dan Chori Anggela Wijayanti. Tujuan penelitian ini yaitu mencari pengaruh dari penggunaan NCT Dream sebagai celebrity endorser terhadap brand awareness Lemonilo pada generasi muda pengguna TikTok di Indonesia. Metode penelitiannya yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Hasil yang didapatkan adalah penggunaan NCT Dream sebagai celebrity endorser berpengaruh terhadap brand awareness Lemonilo. Persamaan penelitiannya yaitu variabel X dan variabel Y, kemudian perbedaannya adalah teknik penarikan sampel. Yang ketiga, ada pengaruh celebrity endorser Fadil Jaidi dalam social media marketing terhadap brand awareness pada Bumame Farmasi di Kota Jakarta pada tahun 2022 yang ditulis oleh Denis Mailiana Sari dan Trisha Gilang Saraswati. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh Fadil Jaidi sebagai celebrity endorser terhadap brand awareness pada Bumame Farmasi di Kota Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil yang didapatkan adalah adanya pengaruh secara parsial pada variabel trustworthiness, expertise, attractiveness, respect, dan similarity. Persamaan penelitiannya adalah variabel X dan variabel Y, kemudian perbedaan penelitiannya adalah teknik penarikan sampel. Yang keempat, ada pengaruh penggunaan Lucas Wifi sebagai celebrity endorser terhadap brand awareness Neo Cafe pada generasi milenial pengguna YouTube tahun 2020 oleh Lois Natalia, Judi Joko Wajono, dan Develicia Gunawan. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan adanya pengaruh penggunaan Lucas Wifi sebagai celebrity endorser terhadap brand awareness Neo Cafe. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif. Instrumen yang digunakan adalah e-survey. Kemudian hasilnya adalah penggunaan Lucas Wifi berpengaruh pada brand awareness Neo Cafe pada generasi milenial pengguna YouTube. Persamaan penelitian adalah variabel X dan variabel Y, kemudian perbedaannya adalah teknik penarikan sampel. Yang kelima, ada pengaruh celebrity endorser Jovi Adiguna terhadap brand awareness Street Boba pada tahun 2021 oleh Andi Anugrah, Rahutami Nugraini, dan Pradipta Dirgantara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan celebrity endorser Jovi Adiguna terhadap brand awareness Street Boba. Kemudian metode penelitiannya adalah kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan analisis linier sederhana. Kemudian hasilnya adalah penggunaan celebrity endorser Jovi Adiguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness Street Boba dengan nilai hasil uji koefisien determinasi sebesar 42%. Persamaan penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y-nya, kemudian perbedaannya adalah tujuan, teknik penarikan sampel, dan juga analisis datanya. Yang keenam, ada pengaruh celebrity endorser terhadap brand awareness di PT Mustika Ratu Tbk Ciracas pada tahun 2020 oleh Sinatu Rohma. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui adanya pengaruh celebrity endorser terhadap brand awareness PT Mustika Ratu. Kemudian
Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, asosiatif dengan teknik korelasional. Tujuannya adalah hasilnya adalah terdapat pengaruh celebrity endorser terhadap brand awareness pada konsumen di PT Mustika Ratu, TBK Ciracas. Persamaan penelitiannya adalah variabel X dan variabel Y. Kemudian perbedaannya adalah teknik penarikan sampel dan analisis data. Yang ketujuh, ada pengaruh celebrity endorser terhadap brand awareness. Studi kasus Rachel Fenya sebagai celebrity endorser Scarlett Whitening tahun 2021 oleh Della Sofiana Sari. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkatan dimensi yang terdapat pengaruh dari celebrity endorser Rachel Fenya terhadap brand awareness Scarlett Whitening. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisa relatif importance index atau RII. Kemudian hasilnya didapatkan urutan indikator yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah visibility, yang kedua adalah attraction, yang ketiga adalah credibility, yang keempat adalah power, yang kelima brand recall, dan yang keenam top of mind. Persamaan penelitiannya adalah variabel X dan variabel Y. Kemudian perbedaannya adalah teknik penarikan sampel dan analisis data. Yang kedelapan, ada judul pengaruh penggunaan celebrity endorser terhadap brand awareness akun Instagram @gorgiostar di kalangan siswa SMA Negeri 1 Denpasar oleh Ninyoman Tri. Mentari Pramesti, Ninyoman Dewi Paskarani, dan I Dewa Ayu Sogarika Joni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh celebrity endorser terhadap pembentukan brand awareness pada akun Instagram @georgiostore di kalangan siswi SMA 1 Negeri Denpasar. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik non-probability sampling dan metode purposing sampling. Hasilnya didapatkan bahwa terdapat pengaruh positif celebrity endorser terhadap pembentukan brand awareness di kalangan siswa SMA Negeri 1 Denpasar. Hasil tersebut diketahui dari koefisien regresi celebrity endorser sebesar 0,430, yaitu positif dengan taraf signifikansi 0,00 lebih kecil dari alfa 0,05. Persamaan dari penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y-nya, kemudian teknik penarikan sampelnya, dan perbedaannya adalah teknik analisis datanya. Yang kesembilan, ada pengaruh celebrity endorser Cinderella terhadap brand awareness Blossom di Instagram tahun 2021 oleh Vanya Graciela Samuel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh serta seberapa besar pengaruhnya dari celebrity endorser Cinderella terhadap brand awareness Blossom di Instagram. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan metode survei. Kemudian hasilnya didapatkan nilai sebesar 21,8%, yang berarti adanya pengaruh celebrity endorser Cinderella terhadap brand awareness Blossom di Instagram. Persamaannya variabel X dan variabel Y, serta teknik penarikan sampel, perbedaannya adalah teknik analisis data. Terakhir, ada judul pengaruh celebrity endorser JKT48 terhadap brand awareness pada iklan Honda Beat oleh Raihan Sinatria Feiz pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kekuatan celebrity endorser JKT48 melalui variabel TIRS terhadap brand awareness pada iklan Honda Beat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan hasilnya menunjukkan bahwa celebrity endorser JKT48 berpengaruh signifikan terhadap brand awareness iklan Honda Beat. Persamaan penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y-nya, kemudian teknik penarikan sampel dan perbedaannya adalah teknik analisis data. Seperti itu. Kita kembali lagi. Setelah penelitian sebelumnya dan tabel perbandingannya, kemudian kita masuk ke variabel bebas, yaitu variabel X. Variabel bebas juga dapat disebut sebagai variabel independen. Trijahyo dan Susilo berpendapat bahwa variabel bebas adalah variabel yang dapat menyebabkan perubahan atau munculnya variabel terikat.
Variabel bebas biasanya dijelaskan sebagai suatu keadaan atau nilai yang ketika muncul maka akan mengubah suatu nilai dan nilai yang lain. Variabel bebas biasanya sudah terlebih dahulu ada, kemudian diiringi dengan variabel yang lain. Variabel ini umumnya dilambangkan dengan huruf X. Kemudian ada variabel terikat yaitu variabel Y. Variabel terikat dapat juga disebut sebagai variabel dependent. Kalau tadi adalah independen, sekarang dependent. Variabel ini merupakan variabel yang secara terstruktur berpikir bahwa keilmuan menjadi variabel karena adanya perubahan variabel lain. Variabel terikat adalah pokok persoalan dari peneliti yang nantinya menjadi objek penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi dan yang akan menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Kemudian model penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah di mana variabel X celebrity endorser mempengaruhi variabel Y yaitu brand awareness. Hipotesis teori pada penelitian ini adalah dalam penelitian ini adanya pengaruh Gerben Itzy sebagai celebrity endorser produk susu UHT Ultramilk terhadap brand awareness susu UHT Ultramilk. Studi pada pengguna TikTok Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020. Baik, kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini ada paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, mencangkup populasi, sampel, teknik penarikan sampel, kemudian ada ukuran sampel, ada hipotesis riset, ada hipotesis statistik, ada metode pengumpulan data, metode pengukuran data, metode analisis data, keterbatasan dan kelemahan penelitian, definisi operasional, dan operasionalisasi konsep. Nanti ada tabel OK-nya. Baik, kita masuk dulu yang pertama, yaitu ada paradigma penelitian. Pada dasarnya penelitian ini adalah pada dasarnya penelitian adalah proses untuk menentukan suatu kebenaran atau membenarkan kebenaran yang dimana diperlukan usaha untuk menggali kebenaran tersebut. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh para filsuf, peneliti, atau praktisi melalui model tertentu yang disebut sebagai paradigma. Disebutkan bahwa paradigma penelitian merupakan suatu kumpulan yang kurang tepat atau masih dalam keadaan longgar dari banyaknya asumsi yang diketahui bersama, konsep serta proposisi yang mengarahkan cara berpikir dalam penelitian. Melalui penelitian kali ini diketahui suatu kebenaran atau kebenaran yang perlu diperbaiki dari bagaimana pengaruh penggunaan celebrity endorser Gerben Itzy terhadap brand awareness susu UHT Ultramilk, studi pada pengguna TikTok Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020. Kemudian pendekatan penelitian Kate F. Punch pada tahun 1988 berpendapat bahwa pendekatan kuantitatif merupakan riset empiris yang bentuk datanya adalah suatu yang dapat dihitung. Hal yang penting dalam pendekatan kuantitatif adalah adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian yang dikemas berbentuk operasionalisasi masing-masing variabel. Selain itu, adanya reliabilitas dan validitas sebagai penentu kualitas hasil dari penelitian serta sumber kemampuan dan generalisasi tentang penggunaan model penelitian sejenis adalah hal wajib yang perlu diketahui dalam menggunakan pendekatan ini. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian ini adalah survei dalam bentuk angket yang berisikan 9 pernyataan. Menurut Frankel dan Wallen, penelitian survei adalah penelitian yang mencari informasi dari suatu sampel di mana pertanyaan akan dijawab melalui angket atau wawancara untuk mendeskripsikan berbagai aspek dalam suatu populasi. Kemudian ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi adalah penyamarataan yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 sebanyak 80 orang mahasiswa. Kemudian sampel adalah
salah satu bagian yang mewakili jumlah dan karakteristik dari populasi. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 sebanyak 68 orang mahasiswa. Teknik penarikan sampel adalah langkah untuk menguraikan dan memberi petunjuk tentang teknik apa saja yang tepat untuk berbagai macam jenis penelitian, sehingga peneliti dapat dengan mudah memutuskan teknik apa yang paling tepat untuk penelitiannya. Dan untuk mendapatkan jumlah sampel yang sesuai dengan populasi tersedia, maka pengambilan sampel menggunakan rumus Levin, di mana N besar ukuran populasi dibagi 1 plus ukuran sampel persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang sebanyak 5%. Dengan ini diketahui jumlah sampel yang ada dalam penelitian adalah 67,73 yang akan kemudian dibulatkan menjadi 68 orang. Ukuran sampel dijelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menetapkan ukuran sampel. Dan faktor-faktor tersebut adalah yang pertama tujuan dari penelitian, yang kedua tingkat kepercayaan yang diinginkan, yang ketiga resiko dapat diterima dengan prediksi ketelitian atau kepercayaan, yang keempat besarnya variabilitas dari populasi, yang kelima biaya dan waktu, dan yang keenam adalah dalam beberapa kasus besarnya populasi. Hipotesis riset merupakan jawaban sementara seorang peneliti terhadap pertanyaan penelitian, dan ada dua kemungkinan hasil dari hipotesis penelitian, yaitu kemungkinan terbukti atau diterima atau tidak terbukti atau ditolak. Pada penelitian ini, hipotesis penelitian yang ada adalah yang pertama, celebrity endorser ITZY tidak berpengaruh terhadap brand awareness susu UHT Ultramilk. Yang kedua adalah celebrity endorser ITZY berpengaruh terhadap brand awareness susu UHT Ultramilk. Kemudian ada hipotesis statistik, di mana hal tersebut adalah dugaan sementara dari sampel yang diteliti, apakah sampel tersebut dapat mewakili keseluruhan populasi atau tidak. Dan pada penelitian ini, hipotesis statistiknya adalah yang pertama, tidak terdapat pengaruh celebrity endorser ITZY terhadap brand awareness susu UHT Ultramilk. Dan yang kedua, terdapat pengaruh celebrity endorser ITZY terhadap brand awareness susu UHT Ultramilk. Kemudian metode pengumpulan data kali ini adalah metode angkat atau kuesioner, di mana hal tersebut merupakan alat penelitian yang terdapat serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menyaring data serta informasi yang harus dijawab oleh responden. Metode pengukuran data ada validitas dan juga reliabilitas. Validitas memiliki hubungan dengan penuh suatu pengubah dan pengukur apa yang harus perlu diukur. Jadi, validitas membuktikan derajat ketepatan dari alat ukur penelitian terhadap isi yang sebenarnya diukur. Dengan kata lain, uji validitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur digunakan untuk mengukur apa yang perlu diukur serta valid atau tidaknya suatu kuesioner. Reliabilitas sendiri merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya. Suatu alat ukur dapat disebut reliable ketika hasil pengukuran menunjukkan hasil yang reliable, konsisten setelah berturut-turut, atau dengan kata lain, reliabilitas dapat menunjukkan konsistensi dari suatu alat pengukur. Kemudian metode analisis data, ada analisis data univariat dan juga analisis data bivariat. Analisis data univariat diketahui hanya menggunakan satu variabel, maka alat statistik univariat seperti uji tabel T atau ANOVA tidak memadai untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Dan pada penelitian ini, analisis data univariat dapat dilakukan karena pengolahan data bersifat sederhana atau praktis. Kemudian analisis data bivariat diketahui memiliki alat-alat statistik seperti metode, yakni korelasi atau regresi sederhana yang mampu menjelaskan dua variabel. Pada penelitian ini,
Analisis data bivariat dapat dilakukan karena pengolahan data menjelaskan tentang dua variabel. Kemudian keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu untuk menyelesaikan penelitian karena dari waktu sendiri mempengaruhi adanya keterbatasan dalam hal-hal lain untuk melakukan penelitian ini seperti jumlah sampel, populasi, dan lain-lainnya. Kemudian kelemahan penelitian ini adalah masih kurang kuatnya penjelasan yang ditulis oleh peneliti, kurangnya sumber dan hal-hal lain membuat penelitian ini masih terasa lemah baik dari segi penulisan maupun hasil. Untuk itu diharapkan peneliti masih dapat menindaklanjuti penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam memperbaiki kekurangan yang ada. Dan kemudian ada definisi operasional di mana pada penelitian ini yang berjudul pengaruh brand isi sebagai celebrity endorser terhadap brand awareness susu UHT Ultra Milk, studi pada pengguna TikTok ilmu komunikasi UNC angkatan 2020, terdapat dua variabel yaitu variabel celebrity endorser sebagai variabel bebas atau variabel independen dan variabel brand awareness atau variabel terikat atau variabel dependent. Celebrity endorser sendiri memiliki kriteria atau dimensi dari buku SIM tahun 2003 antara lain daya tarik atau attractiveness, kepercayaan atau trustworthiness, kemudian keahlian atau expertise. Kemudian indikator dari celebrity endorser dijelaskan melalui singkatan TIRS yaitu trustworthiness dapat dipercaya, expertise keahlian, attractiveness daya tarik fisik, kemudian respect kualitas dihargai dan similarity kesamaan. Selanjutnya terdapat dimensi pada brand awareness, yaitu yang pertama brand recall, brand reconnection, brand broadcast, dan brand consumption. Kemudian, indikatornya sendiri adalah yang pertama, seberapa jauh ingatan konsumen dapat mengingat ketika ditanya tentang merek apa saja yang diingat, seberapa jauh konsumen dapat mengetahui kalau merek tersebut masuk ke dalam segmentasi tertentu, seberapa jauh konsumen menjadikan sebuah merek sebagai opsi dalam pembelian produk, dan seberapa jauh konsumen masih tetap mengingat suatu merek ketika sedang menggunakan produk lain. Di sini ada tabel OK, tabel operasionalisasi konsep. Konsepnya sendiri adalah komunikasi pemasaran. Variabelnya ada celebrity endorser dan brand awareness. Dimensi dari celebrity endorser yang pertama adalah daya tarik, attractiveness, kepercayaan, trustworthiness, dan keahlian expertise. Indikatornya yang pertama yaitu dari daya tarik, ada daya tarik fisik dan kesamaan dengan produk. Kemudian dari kepercayaan yaitu dapat dipercaya untuk mempopulerkan brand, dapat dipercaya dapat memasarkan produk dengan baik. Untuk keahlian, indikatornya keahlian memasarkan produk, kemudian kualitas dihargai. Selanjutnya ada kesadaran merek atau brand awareness. Dimensi yang pertama ada recall, indikatornya yang pertama seberapa jauh ingatan konsumen dapat mengingat ketika ditanya tentang merek apa saja yang diingat. Yang kedua, bagaimana konsumen menyebutkan merek tersebut tanpa terpikirkan merek lain. Untuk reconnection, yang pertama indikatornya seberapa jauh konsumen dapat mengetahui kalau merek tersebut masuk ke dalam segmentasi tertentu. Yang kedua, konsumen merasa mengenal produk ini karena pernah menggunakannya. Selanjutnya, dimensi purchase, indikatornya yang pertama seberapa jauh konsumen menjadikan sebuah merek sebagai opsi dalam pembelian produk. Yang kedua, keinginan konsumen untuk membeli produk di antara produk-produk lainnya. Consumption, yang terakhir, indikatornya yang pertama seberapa jauh konsumen masih tetap mengingat suatu merek ketika sedang menggunakan produk lain. Dan yang kedua, konsumen tetap menemukan esensi suatu merek ketika menggunakan produk lain. Dimensi tersebut terdapat untuk dimensi untuk dimensi celebrity endorser diambil dari buku Periklanan dan Promosi Komunikasi Pemasaran Terpadu Terence Asim yang diterbitkan pada tahun 2003. Kemudian untuk dimensi brand awareness sendiri
terdapat dari buku Strategic Brand Management, Building, Measuring, dan Managing Brand Equity dari Kevin Lane Keller pada tahun 2010. Baik, itu saja dari saya tentang revisi mini skripsi kali ini. Semoga eh, ada manfaat yang dapat diambil dari revisi mini skripsi kali ini untuk teman-teman dan Mbak Kinkin. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.